Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adinda Novendri dari Fakultas Hukum, NPM saya 20330051616001. Bermata kuliah Hukum Internasional, kelas reguler 01, dan di sini ada dosen pengampu saya, Pak Ugian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Hukum internasional dikatakan bukan sebagai hukum yang sesungguhnya. Menurut John Austin, sebagaimana dikutip oleh Sven Zerberger, hukum internasional hanya layak untuk dikategorikan sebagai positif morality saja, karena tidak memiliki badan legislatif dan sanksinya tidak bisa dipaksakan. Selanjutnya ada sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada perjanjian internasional, contohnya seperti Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969. Yang kedua ada kebiasaan internasional. Yang ketiga ada asas umum dari hukum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Yang keempat ada putusan hakim dan ajaran para sarjana hukum internasional yang ternama mengenai peristiwa tertentu dalam hubungan internasional. Yang kelima, yang terakhir, ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. Selanjutnya ada subjek hukum internasional. Apa sih subjek hukum internasional itu? Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Nah, berikut ini subjek hukum internasional itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada negara. Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Yang kedua ada tahta suci Vatikan. Yang dimaksud dengan tahta suci Vatikan adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Tahta suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Yang ketiga ada Palang Merah Indonesia atau Palang Merah Internasional. Organisasi Palang Merah Internasional menjadi subjek hukum internasional karena sejarahnya. Kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang. Selanjutnya yang keempat ada organisasi internasional. Klasifikasi organisasi internasional adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya seperti PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kelima ada individu atau orang perorangan. Nah, setiap individu menjadi subjek hukum internasional jika dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai dengan kehidupan masyarakat dunianya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada pemberontakan dan pihak yang bersengketa. Kaum beligerasi atau pemberontakan atau pihak yang bersengketa awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Maka penyelesaian sepenuhnya urusan negara yang bersangkutan. Bila pemberontakan itu bersenjata dan terus berkembang, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontakan sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Meski akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi, dengan pengakuan tersebut, kaum pemberontakan menempati status pribadi atau subjek hukum internasional. Selanjutnya ada sengketa internasional. Sengketa internasional sering disamakan dengan istilah sengketa antar negara. Pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan statusnya sebagai subjek hukum internasional. Sementara dalam perkembangannya, saat ini bukan saja negara yang merupakan subjek hukum internasional, tetapi terdapat subjek hukum internasional yang bukan negara, yaitu individu dan organisasi internasional. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara. Negara dengan subjek hukum lain, bukan negara dan subjek hukum, atau bukan negara satu sama lain. Selanjutnya di sini ada mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Nah, secara garis besar, metode penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada cara-cara penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
Nah, yang kedua itu cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan melalui jalur atau jalan kekerasan atau perang. Selanjutnya di sini ada kewenangan Mahkamah Internasional. Kewenangan Mahkamah Internasional diatur dalam bab 2 Statuta Mahkamah Internasional. Nah, berikut ini wewenang Mahkamah Internasional sebagai berikut. Yang pertama ada menyelesaikan sengketa antar negara berdasarkan permohonan. Yang kedua, memberikan nasihat dalam memecahkan masalah hukum yang diajukan oleh badan yang memohon. Yang ketiga, wewenang relation personae adalah menyatakan hanya negara-negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara di muka Mahkamah Internasional. Yang keempat, wewenang ration materi meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa. Yang kelima, wewenang Mahkamah Internasional pada prinsipnya bersifat fakultatif, artinya campur tangan Mahkamah Internasional baru dapat terjadi jika negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa perkara mereka ke Mahkamah Internasional. Nah, selanjutnya ada subjek yang dapat berperkara di Mahkamah Internasional. Pihak yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional, sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 Statuta Mahkamah dan pasal 93 ayat 1 dan 2 Piagam PBB, adalah hanya negara anggota PBB saja dan negara di luar PBB yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB. Sehingga subjek hukum internasional selain negara, termasuk organisasi internasional, tidak dapat menjadi pihak yang berperkara di depan Mahkamah Internasional. Di sini ada pertanyaan, apakah sengketa internasional boleh menggunakan kekerasan? Nah, penyelesaian sengketa secara kekerasan apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai. Maka cara yang digunakan sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa adalah melalui jalan atau jalur pemaksaan atau kekerasan. Meski demikian, hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3 dan 4 Piagam PBB menyebutkan di atas pelarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian, pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam hubungan antar bangsa. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.